Tino berbahaya ketika serangan balik. Serangan balik cepat lewat Draxler, lewat Angel Di Maria, lewat Neymar, lewat Mbappe, mereka bisa sangat mengancam dan bisa mencetak gol gawang lawan dalam situasi serangan balik. Oke, kembali lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas soal semifinal Liga Champions. Tapi pasti pertandingan Madrid lawan Chelsea sudah terlaksana. Saya record ini sebelum pertandingan Madrid-Chelsea, tapi pasti nanti ini muncul hasil pertandingan Madrid-Chelsea sudah berlangsung. Tapi saya yang pasti mau mengantarkan bahwa Madrid-Chelsea adalah pertarungan taktik, perang taktik antara dua pelatih jago strategi, satu Zinedine Zidane lawan Thomas Tuchel. Thomas Tuchel luar biasa, dia mampu bangkitkan Chelsea sejak menangani Chelsea per Januari. Dia ganti Lampard, Frank Lampard diganti dan dia mampu bawa Chelsea ke semifinal. Ini luar biasa dan saya juga lihat sebuah komposisi yang menarik dari Chelsea. Thomas Tuchel memainkan 3 center back, yaitu ada Thiago Silva, Cesar Azpilicueta, dan juga Antonio Rudiger di belakang. Reece James dan Ben Chilwell ini fleksibel. Saat ditekan dia turun jadi fullback, sehingga kemudian minimal ada 5 pemain belakang. Tapi saat possession menyerang dia maju ke depan, masuk ke dalam, ke tengah mendampingi Jorginho dan N'Golo Kante. Jadi 3-4 di tengahnya itu seperti itu. Lalu 3 di depannya kan ada Mason Mount, Kai Havertz maupun Timo Werner. Masih ada di bench juga pemain-pemain yang bisa memberikan sebuah alternatif strategi lain. Ada Hakim Ziyech, saya pikir ini juga menarik. Ada Christian Pulisic. Jadi Chelsea menurut saya akan jadi lawan yang sangat menyulitkan Real Madrid, lawan yang sangat tricky. Tapi overall saya masih condong ke Madrid. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di antara 4 kontestan Liga Champions berikut ini, lapangan tengah Real Madrid paling komplit, paling solid, dan sudah teruji. Ketiganya sudah atau masih menunjukkan kualitas trio gelandang terbaik di dunia, yaitu Casemiro, Toni Kroos, dan juga Luka Modric. Inilah yang membuat Real Madrid mampu bertahan dalam masa transisi karena 3 pemain senior yang hebat ini mampu mengisi lapangan tengah dan itu selalu menjadi lawan tangguh bagi siapapun lawannya. Di belakang kerangka tim lainnya ada Thibaut Courtois. Lini pertahanannya sedang merenovasi dan itu mulai bagus. Artinya ketergantungan pada Sergio Ramos berkurang dan di depan pada Karim Benzema sebagai sosok sentral didampingi oleh pemain muda yang menjadi aspek kebaruan, aspek rising star, aspek kebaruan, Vinicius Junior. Jadi karena faktor itulah overall dalam 2 pertemuan semifinal saya menebak, saya memprediksi Madrid lah yang ke final. Semifinal berikutnya Paris Saint-Germain lawan Manchester City. Ini juga sangat menarik, sangat kompleks persaingannya. Pertandingan yang nggak mudah diprediksi. Kita lihat misalnya dari sosok pelatih, kedua pelatih Pochettino dan Guardiola. Mauricio Pochettino menangani PSG juga sejak Januari menggantikan Thomas Tuchel. Dan kedua-duanya kalau kita bicara antara Mauricio Pochettino dengan Pep Guardiola, kedua-duanya sama-sama aliran atau mazhabnya Marcelo Bielsa. Jadi Marcelo Bielsa adalah idola mereka, mentor mereka, mazhabnya sama. Jadi high pressing, possession. Cuma yang agak beda kalau Pep Guardiola adalah cenderung dia selalu ingin kontrol permainan, dictate the game, control the game. Kalau Pochettino bisa lebih intimidasi. Jadi pressingnya, high pressingnya itu dengan intensitas kuat itu intimidate lawan. Jadi membuat lawan itu nggak nyaman menguasai bola. Itulah Pochettino dan cenderung dengan formasi yang kalau kita lihat baik itu semasa di Spurs maupun di PSG sekarang itu condong di 4-2-3-1. Berbeda dengan Pep Guardiola
yang sekarang juga fleksibilitasnya menjadi sangat tinggi. Betul, Guardiola di City 4-3-3 formasi bakunya, tapi fleksibilitasnya saat ofensif, saat attacking bisa 2-3-5. Nah, sebelum bicara ke sana, saya ulas PSG. PSG saat ini, PSG-nya Pochettino itu pencitraannya udah berbeda tuh. Bukan lagi kumpulan para pemain bintang, kumpulan star, tapi Pochettino ubah tim ini jauh lebih solid, jauh lebih fungsional, jauh lebih kerja gitu loh. Bukan kumpulan dari para pemain bintang yang stylish, tapi tim ini dibangun di sekeliling Neymar. Jadi ada Neymar dan Mbappe mungkin yang kategorinya pemain bintang 5, dan tim ini dibangun di sekeliling mereka. Jadi tim ini lebih solid secara taktikal dan kumpulan pemainnya lebih mau bekerja keras. Di belakang kan juga kelihatan berbeda sekarang. Pilar kekuatannya ada di kiper Keylor Navas, luar biasa, ini juga pernah menggenggam Liga Champions bersama Real Madrid. Di belakang Marquinhos dengan Kimpembe ya menjadi figur sentral. Dan juga kekuatan barunya di versinya Pochettino PSG kali ini adalah dua gelandang pekerja mereka kuat, Idriss Gueye dan Leandro Paredes. Mereka sangat kuat dalam mengisi lapangan tengah. Mereka petarung di lapangan tengah dan sanggup bekerja keras. Nah, inilah yang membuat kemudian Neymar diberikan peran bebas, free roll di belakang striker. Di kiri Julian Draxler balik lagi nih. Seperti bisa merestorasi dirinya. Sempat agak tenggelam di era Thomas Tuchel, sekarang Julian Draxler mendapatkan posisi startingnya lagi. Ada Julian Draxler di kiri dan di sebelah kanan Angel Di Maria. Lalu striker Kylian Mbappe. Perubahan paling strategis adalah Kylian Mbappe di bawah Pochettino menjadi seorang striker. Ini yang kemudian PSG di era Pochettino berbahaya ketika serangan balik. Serangan balik cepat lewat Draxler, lewat Angel Di Maria, lewat Neymar, lewat Mbappe. Mereka bisa sangat mengancam dan bisa mencetak gol gawang lawan dalam situasi serangan balik. Nah, inilah yang patut diwaspadai oleh Pep Guardiola, yang ketika mengontrol possession, pegang bola ofensif, dia hanya menyisakan kurang lebih 2 di belakang center back-nya. Entah itu Ruben Dias, entah itu John Stone, lalu di depan dia ada Rodri. Sementara kita lihat Kyle Walker masuk ke dalam, juga Joao Cancelo kadang masuk ke dalam untuk memperkuat tengah, sehingga kemudian di depan mereka bisa punya 5 pemain menyerang. Ada Mahrez, ada Phil Foden, ada Ilkay Gundogan, ada Kevin De Bruyne, lalu juga ada Bernardo da Silva. Uniknya City ini kadang main tanpa striker, without recognized striker. Jadi mereka bahkan kelima-limanya bisa bikin gol. Dan kalau kita lihat top scorer buat City sejauh ini di keseluruhan liga kan Gundogan, Ilkay Gundogan, seorang gelandang yang sebetulnya posisinya berperan di depan Rodri dan juga berbarengan dengan De Bruyne menjadi otak dari permainan City. Tapi yang paling hebat menurut saya, pemain paling komplit, skill terkomplit, gelandang serang, pemain nomor 10 saat ini yang sangat skillful adalah Kevin De Bruyne. Jadi ini tontonan orkestra sepak bola yang akan sangat menarik. Dua strategi duel dari pelatih yang sama-sama mentornya adalah Marcelo Bielsa tentang pressing game, tentang possession game, tapi kedua-duanya pasti punya cara masing-masing untuk saling mengintip lawan. Nah, inilah yang menarik menurut saya dari duel semifinal ini. Kita akan sama-sama saksikan, semoga kita bisa dapat manfaatnya. Jadi kalau di level ini kita lihat akan ada adu strategi ya, adu taktik. Bukan sekedar individu-individu yang menentukan. Ya, pasti bisa juga itu di situasi tertentu. Tapi kita lihat memang semuanya dalam parameter yang sudah dibangun oleh pelatihnya. Nah, itulah saya pikir pengantar buat menyaksikan semifinal Liga Champions. Sekali lagi, kita sebagai insan bola tetap jadi solusi dan bukan polusi. Lalu tetap digocek, Bung Toel.